Bedanya jurnalis sama PR apa sih? Tadi saya bilang bahwa rata-rata jurnalis itu mengejar informasi, PR adalah mengejar reputasi. Semestinya melihat pandangan universal itu, humas sama PR sama jurnalis itu sama-sama punya satu misi yang sama untuk membawa informasi yang kredibel di tengah-tengah publik supaya tidak jadi bias, melahirkan banyak hoax. Bahwa profesi PR itu profesi yang bukan semata-mata profesi supporting saja. Halo sahabat DP, kita ketemu lagi nih di Insider, divisinya Dewan Pers. Dan kali ini kita akan datang tamu spesial, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers yang juga seorang prominent figure, tokoh penting di dunia humas di Indonesia. Nah ini ada Pak Asmono Wikan. Halo Pak. Halo, senang berada di Iya, alhamdulillah. Dan ini Pak Asmono ini pokoknya kalau di dunia humas kayak cepat tak kenal dia gitu ya Pak ya? Oh ya enggak, masih banyak yang terkenal. Saya murid saja. Iya, jadi Pak Asmono ini benar-benar kalau di siapapun ya, kalau di dunia public relation atau di dunia humas menyebut namanya Asmono Wikan pasti langsung Pak Asmono ya gitu. Ya kan Pak? Ya kira-kira. Ya kira-kira gitu ya Pak ya. Nah ini Pak Asmono, ya setahu saya kan Pak Asmono dulu mahasiswa jadi aktivis kampus ya Pak ya. Terus juga memang cukup akrab, cukup dekat bergelut di dunia jurnalistik. Nah ini terus gimana Pak bisa berkecimpung juga di dunia public relation gitu? Sahabat DP dimanapun Anda berada, sebenarnya antara pers dan humas atau PR itu sebenarnya nggak jauh, relasinya itu dekat. Sedekat apa? Ya bayangkan sekarang banyak jurnalis sampai hari ini pun masih menjadikan praktisi PR atau masih sebagai narasumber. Paling nggak kalau nggak bisa ketemu narasumber utamanya, menteri, CEO, bupati, gubernur, wali kota itu kan biasanya jalur teman-teman itu melalui humas. Siaran pers pun juga datang dari humas. Beda gathering, apapun kegiatan dengan wartawan juga inisiasi oleh humas institusi. Jadi ya humas dan jurnalis itu adalah dua profesi yang berbeda pasti, tapi dua-duanya diperlukan oleh kepentingan yang sama. Apa? Ya, saya selalu bilang kalau media atau jurnalis itu mencari informasi, sementara humas atau PR itu adalah mengejar reputasi. Karena informasi yang menjadi news itu adalah sebuah cara untuk dikembangkan menjadi reputasi. Kalau newsnya bagus kan reputasi organisasi itu juga naik ya Pak. Jadi sesulit apa berpindah hati gitu, berpindah kuadran lah gitu. Saya kira tidak sulit karena berangkat dari pengalaman sebagai jurnalis, saya melihat itu dan kemudian ketika masuk ke dunia PR ternyata bisa dari berketemu dengan itu ya. Sebuah survei yang boleh dibilang nggak ya valid-valid karena nggak, tapi saat yang jadi salah satu jadi sebuah training PR di Bangkok tahun 2017. Saya bertanya kepada 40% itu mostly mereka melihat bahwa 70% dari agenda perumahan itu ada berhubungan dengan pers. Artinya most of their job itu adalah media relation. Iya, media relation. Media itu baru dengan pers. Iya. Oh, saya semakin yakin bahwa pers itu bisa mendukung kerja PR itu mas, sementara PR butuh media. Jadi memang kolaboratif gitu ya Pak ya, kerjanya jadinya ya Pak ya, antara humas dan juga jurnalis gitu ya Pak ya. Pada part tertentu harus ada perlu kolaborasi. Kolaborasi tidak arti profesional. Saya pernah nulis di Instagram saya mengatakan
bedanya jurnalis sama PR apa sih? Tadi saya bilang bahwa rata-rata jurnalis itu mengejar informasi. PR adalah mengejar reputasi. Jadi PR itu nggak boleh sebenarnya promotif, tidak boleh mempromosikan organisasinya, kemudian diungkapkan oleh jurnalis. Nah, pada situ dua-duanya memiliki idealisme yang berbeda. Kalau PR itu pada Guardian of Reputation misalnya menjadi Guardian reputasi dan perubahan, jelas sebenarnya mengorek keterangan-keterangan yang dianggap punya credibility informasi dari news. Itu ada satu tentang kasus misalnya dari perusahaan gitu, Nah, gimana caranya kan PR akan bertahan agar kasusnya itu tidak muncul di media secara eksesif gitu. Jurnalis sebaliknya dia harus mencari itu aja dari eksklusif report tadi dia. Nah, di situ sulit untuk muncul kolaborasi pada kepentingan yang sama. Tetapi sebenarnya dua-duanya punya marah yang ditegakkan. Marahnya apa ya kan? Jangan sampai keluar informasi yang keliru dari si PR. Krisis, tetapi ketika krisis disampaikan dengan cara yang tepat, dengan fakta yang benar, saya kira lalu menjadi pembelajaran bagi si perusahaan kan. Nah, sementara dari jurnalis dia mengejar sudut pandang yang mungkin cover all side-nya itu juga sebuah mulai suatu kita tahu bagaimana supaya perusahaan ini benar perusahaan yang bermasalah nggak sih gitu kan, atau perusahaan yang sebenarnya baik-baik saja tapi sedang bermasalah. Dua berbeda ya, perusahaan yang baik-baik saja sedang bermasalah, atau perusahaan yang bermasalah sesungguhnya itu sehingga kemudian dia punya masalah yang ada terbuka pada publik. Nah, menyatakan kepentingannya agak susah kelihatan, tapi sebenarnya kalau dua-duanya antara profesi jurnalis sama humas ini menyadari posisi masing-masing, sudah bisa. Bukan di bawah meja ya, tapi understanding media dari sisi PR dan PR memahami dan media memahami bagaimana positioning dari Islam masih menjadi penting. Jadi ini memang cerita yang tidak akan pernah habis. Mari ada yang bilang mengatakan bahwa PR dan pers itu media itu cuma daripada hubungan berhitungan. Ada yang bilang love and hate, jadi ada yang bilang kucing dan anjing, ada tikus sama kucing segala macam. Tapi ya memang faktanya begitu. Yang jelas banyak dinamika di belakang yang menarik untuk kita lihat. Nah ini Pak, kalau tadi dari penjelasannya Pak Sumono kan sudah memang sedikit banyak sudah menjelaskan tentang bedanya PR dan jurnalis, dan juga gimana mereka bisa di satu sisi bisa berkolaborasi, tapi di sisi lain kadang-kadang punya kepentingan yang berbeda gitu ya Pak ya. Nah ini kalau kita ngomongin tentang perbedaan utamanya nih Pak, kayak tujuan PR sama jurnalis itu kalau membawa informasi ke publik itu seperti apa sih Pak? Batasan yang universal itu sebenarnya publik harus mendapatkan informasi yang kredibel. Artinya jurnalis dan media harus bisa provide pemberitaan yang punya kualitas dan kredibilitas. Itu bisa dipahami oleh siapapun, masuk partisi masuk seperti ya. Dalam banyak kasus keluhan teman-teman PR atau masuk saya langsung maupun melalui pers itu kan ada dalam beberapa kasus itu terjadi ketika akuratan atau akurasinya itu kurang di dalam sebuah pemberitaan, sehingga harusnya berita itu bisa diolah dengan baik. Informasi mungkin kredibel, tapi karena tidak akurat penulisan nama sumber salah, lokasi keliru, tanggal juga keliru misalnya, dan kemudian tidak di cover both side kan, ya kan? Maka itu menjadi tidak kredibel, tidak berkualitas. Nah, semestinya melihat pandangan universal itu, humas sama pers sama jurnalis itu sama-sama punya satu misi yang sama untuk membawa informasi yang kredibel di tengah-tengah publik supaya tidak jadi bias, yang melahirkan banyak hoax, betul. atau disinformasi. Nah, karenanya maka penting untuk mendorong teman-teman sekarang ini teman PR melalui
media atau mereka harus memahami cara kerja media. Tapi media juga tidak boleh melupakan mitohnya untuk membawa informasi ini menjadi pemberitaan yang kredibel dan berkualitas. Pada titik itu saya rasa kesamaannya akan muncul dan bisa terlalu. Oke, nah tadi juga Pak Asmono sempat membahas PR sama jurnalis itu ada yang nyebut kayak sama anjing gitu ya Pak ya. Jadi pokoknya love and hate. Jadi benar-benar satu koin dua sisi seperti itu gitu. Itu memang dalam faktanya seperti apa sih Pak? Kan Bapak sebagai praktisi on both side jatuhnya ya. Setiap profesi itu kan punya regenerasi sumber daya manusianya. Setiap generasi dari praksi humas atau PR dan jurnalis itu kan mungkin ada yang mendapatkan transfer pengalaman tentang relasi dua profesi. Ada juga yang tidak mendapatkan transfer pengalaman, sehingga selalu dari episode-episode pengulangan yang baru tentang relasi itu. Jadi love and hate tadi menurut saya tidak akan pernah selesai rasanya. Karena ini kan nggak bisa diseragamin. Walaupun cara pandang bahwa humas dan jurnalis itu ada dua profesi yang berbeda, tapi sebenarnya membawa kepentingan yang sama, walaupun marwahnya berbeda. Nah, sehingga di dalam praktik memang harus ada respect. Nah, yang satu harus memberikan respect pada yang lain, memahami kedudukan dan tugas fungsi masing-masing. Nah, tetapi pada praktiknya seringkali ketika terutama terjadi pada kasus-kasus yang mendekati atau sudah mencapai krisis itu kan mungkin kadang logika ada di belakang emosi. Logika malah kemudian tidak terlalu optimum digunakan, sehingga bisa jadi beberapa step itu terlewat di dalam proses melakukan kerja jurnalisme maupun melakukan tugas-tugas seorang PR jurnalis. Misalnya ada 5 step ya, kita harus lewati 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya siapin standing statement, ya kan, menyiapkan saran pers, menyiapkan press conference, melakukan afirmasi terhadap isu tertentu pada pos segala macam dan seterusnya. Nah, tapi langsung potong kompas saja, jangan yang bosnya nggak usah atau dia melewati 1-2 proses ini. Nah, karena apa? Karena dia dituntut kecepatan misalnya. Bisa ada kebakaran misalnya, sebuah pabrik misalnya, mana gitu. Itu butuh kecepatan menabrak. Sementara wartawan jurnalis sudah terus mengejar itu kan. Nah, berdesak-desakannya kebutuhan itulah yang kemudian bisa menjadikan ini ngapain sih? Gue lagi nyiapin gini-gini, tahu tuh jurnalis mendesak terus. Pak nggak bisa mbaknya, saya harus sadar kan gini-gini. Nah, akhirnya emosi yang menjadi depan. Maka pada saat itu mungkin ada cipta kebencian. Mungkin setelah itu tidak kebencian karena pengalaman buruk tadi ya. Tapi sesungguhnya hubungan mereka di masa normal ya baik-baik saja. Ya kan? Kenapa love itu ya karena di masa normal sebenarnya ya maintenance relationship itu kan jadi enak dan nyaman. Bikin presiden semua siapa sih yang nggak happy gitu. Artinya PDGD itu proses menyamakan persepsi. Lebih dari sekedar dinamika agendanya, tapi menurut saya adalah menyamakan persepsi, memberikan background kepada jurnalis tentang situasi terkini dari organisasi atau institusinya si PR tadi. Jadi dalam praktik saya kira sampai hari masih terjadi hubungan benci tak terjadi. Jadi ketika sepertinya teman-teman jurnalis nggak paham posisi saya seperti rindu ya misalnya gini, kok saya nggak pernah diliput wartawan, nah kan rindu kan, saya nggak pernah diliput wartawan, ada apa ini kan, rindu dong, saya muncul di media lagi, atau perusahaan saya muncul di media kan merindu, itu rindu kan, nanti bosan atau gini, kenapa sih kita nggak pernah masuk di media lagi,
kenapa saya nggak pernah diwawancara sama wartawan? Itu kerinduan yang muncul kan. Nah, kerinduan itu menciptakan kreativitas sebenarnya. Bagi si PR atau humas untuk meng-create entah program atau gagasannya, membuat media organisasinya itu tetap eksis di dalam pelantikan zakat kemediaan. Nah, tapi sangat banyak hal yang menarik dalam relasi. Apalagi Pak Sono di dunia PR sudah berapa puluh tahun ya Pak ya? Menekun langsung itu terjun pada ekosistem PR seperti itu. Oh 2006 berarti 17 tahun. 17 tahun ya? Tapi saya berbahasa-bahasa dengan dunia PR itu 17 tahun. Tapi saya tidak pernah jadi seorang PR corporate. Oh. Justru saya tidak pernah jadi itu, maka saya merasa bahasa lebih pengen melihat situasi ini. Kalau saya jadi seorang PR corporate mungkin ada subjektivitas. Tapi sebelum itu saya belajar relasi PR dan media juga. Ketika saya menjadi wartawan majalah Cakram ya, itu majalah ini posisinya adalah majalah tentang kehumasan sebenarnya. Perikanan, kehumasan, dan komunikasi. Saya belajar kehumasan di situ ya Pak. Situ ya, dalam posisi sebagai wartawan, jurnalis. Tapi 2006 ke sini saya sudah memberikan majalah di 8 tahun lalu. Saya tidak memberikan training buat teman-teman PR itu. Jadi bahasa kulitnya saya jadi benar-benar nyebur berbahasa-bahasahan 100%-nya tuh 17 tahun ya Pak ya? Ya. Tapi kalau separuh-separuh 50-50-nya tuh udah lama ya Pak ya? Oke, nah tadi Pak Sono sempat ngebahas tentang gimana wartawan dan jurnalis itu love-hate relationship ya Pak ya, kayak anjing dan kucing, kucing dan tikus ya seperti itulah, dan gimana sih cara kenapa seperti itu, dan karena mungkin ada perbedaan pandangan dan melihat satu topik gitu ya Pak ya. Nah itu ada nggak sih Pak strategi khusus yang bisa dipakai oleh PR supaya bisa membangun hubungan yang baik sama jurnalis gitu? Iya, nomor satu itu adalah understanding positioning masing-masing. PR harus tahu bagaimana media bekerja. Newsroomnya itu gimana sih sebenarnya, dengar itu ada apa, kemudian media itu entitas apa. Nah nomor dua adalah tentu jurnalis juga harus paham apa sih yang dikerjakan PR. Jangan sampai ada tampil begini, wah PR kan kerja kalau ada bisnis. Iya benar. Nggak ada bisnis tidur gitu kan. Iya. Nah, ini sebenarnya pernyataan yang keliru. Nah makanya harus dilakukan dengan cara buat memahami cara kerja masing-masing. Nah itu bisa dibangun dengan komunikasi yang sangat intensif ya, baik kedua ada respect each others, bahwa profesi PR adalah profesi yang bukan semata-mata profesi yang supporting saja. Tapi sebenarnya profesi PR itu kan ada orang mengatakan tugas PR itu kan ikut membantu perusahaan atau organisasi mengorganisasi. Nah, tapi kita juga merancang program-program apa kan, program-program kerja untuk membangun reputasi. Jadi bukan profesional saja. Bahkan kata Bapak PR-nya Afili itu dari Amerika, dia bilang bahwa nomor 3 dari 3 pandangan ICD tentang PR adalah dia harus menjadi advokat bos. Dia harus mampu memberikan advice, harus komunikasi pada bos. Dia harus bisa menempatkan diri untuk dilibatkan dalam forum-forum di mana bos, CEO itu hadir. Bagaimana PR bisa bicara pada publik ketika dia diajak rapat-rapat penting oleh CEO atau bos? Nah, ada di posisi yang mulia. Jurnalis demikian juga posisi yang sangat mulia. Nah ini nggak boleh saling di downgrade. Respect maksudnya. Kira PR saya jurnalis harus. Anda sebagai asisten nanti kerjanya juga berat ya. Bahkan sampai tahap ada ya pada tahap ketika PR itu bahkan diminta untuk mengolah isu sebelum jadi krisis. Itu kan pekerjaan yang tidak mudah, yang justru tidak gampang. Iya, jadi mitigasi gitu ya. Nah, karena jurnalis tahu ini, saya kira banyak jurnalis juga
Nah, sementara dia juga tahu bahwa tugasnya dalam investigasi, proses investigasi sebuah kasus misalnya udah panjang, ditemu dengan potensi bahaya, keselamatan juga dipertahankan. Nah, itu urusan tidak ini. Nah, karena itu maka ketika respect terjadi, maka rasanya menurut saya relasi antara pihak dan Jones itu bisa tersemai dengan saling merawat, menguatkan satu dan lain, memberikan semangat. Tidak hanya semata-mata disapa hadir pada saat jumpa pers atau hanya atau biar hanya telepon ketika Mas, Mak mau mau bikin event nih hadir ya. Iya. Semua itu nggak pernah dirawat gitu ya. Iya, maka nah ini harus sopan merawat dengan baik, maka ini akan menimbulkan hubungan satunya panjang. Walaupun nanti si jurnalisnya di rotasi, maka cerita-cerita tentang ini kan bisa dijelaskan. Iya. Biar yang di rotasi jangan cerita jurnalis ABCD atau media ABCD ini sebenarnya punya cerita pengalaman relasi dengan kita bagus. Tidak hanya sekedar membagus-baguskan, tapi memang awalnya bagus. Iya. Nah, saya ketika terjadi kasus krisis misalnya tidak, mereka saling memahami posisi masing-masing. Dosa pada kawan saya harus mengangkat kasus Anda dalam perspektif objektivitas ini kasusnya apa yang menjadi pelajaran bagi perusahaan lain daripada dari publik. Kalau Anda perusahaan publik, maka harus bisa diskusikan. Iya. Itulah beberapa upaya yang menurut saya bisa membuat relasi antara jurnalis dengan pihak bisa sustain ya. Jadi mutual understanding sama mutual respect gitu ya Pak ya. Jadi sama-sama saling paham, saling menghormati satu sama lain gitu ya Pak ya. Karena memang biasanya kalau di teman-teman jurnalis itu biasanya memang ada anggapan kalau PR itu yang kerjanya glamor aja gitu ya Pak. Ya. Kan kalau di event gitu pasti nanti awarding gitu kan gitu. Memberikan hal baik, pencapaian itu sains ya. Iya. Isu-isu terkait dengan ekosistem masing-masing, itu kan itu juga harus dilihat. Nah, itu adalah salah satu cara PR membangun reputasi perusahaan atau organisasinya. Itu sah-sah. Nah, tetapi memberikan background terhadap perkembangan industri, bahwa industri juga punya potensi untuk misalnya menghadapi challenge itu juga punya potensi. Tapi ada upaya untuk memitigasi tantangan itu dengan langkah-langkah kebijakan dari manajemen atau memberikan background yang lebih dalam tentang sesungguhnya industri ini apa sih, industri bagaimana sih, kemana arahnya kemana itu. Ya itu hal yang sebenarnya tidak populer, tapi itu ada PR sini. Itu berat loh. Yang undergroundnya itu ya Pak ya. Jadi yang kayak apa ya? Kalau itu invisible mode-nya gitu ya Pak, yang nggak kelihatan. Sebenarnya kan yang dilihat orang adalah waktu dia conference, waktu awarding. Padahal yang lebih sulit itu yang under the radar itu ya Pak. Dua-duanya harus seimbang. Jadi nggak cuma show doang ya Pak. Betul. Udah lama kita masuk era digital, jadi semua pola komunikasi juga kita berubah ke media sosial, ke digital gitu. Nah ini gimana sih Pak peran PR dan jurnalis itu berubah gitu dalam menyebarkan informasi ke publik itu perubahannya biasanya seperti apa sih Pak? Media sosialnya kan boleh dibilang kan dari salah satu kanal andalannya PR. Betul. Saya ya Pak Asmono kan juga di Instagramnya kan juga menyebarkan ya Pak ya tentang kepiaran gitu, sharing-sharing ya Pak ya. Ya supaya orang melihat ya ini kan kembali pada soal konsistensi aja. Kalau saya punya passion di dunia PR, saya pakai itu untuk mengedukasi. Nah, karena menjadi salah satu kanal yang relatif favorit hari ini, maka kemudian pengguna media sosial nggak bisa dilepaskan dari strategi komunikasi teman-teman dari PR. Nah, saya kira ini juga bisa dilihat oleh teman jurnalis. Memang ada sih perdebatan. Sudah agak lama ya, sudah bertahun-tahun perdebatan dan saya kira ini dari informasi itu. Apakah jurnalis harus percaya pada informasi di Indonesia? Ada mengatakan begini sebagian kawan-kawan jurnalis. Wartawan apa percaya sama media sosial? Iya. Itu nggak punya Twitternya perusahaan X itu. Pada saat tahap pertama menggather informasi ya nggak apa-apa.
Tapi itu adalah proses lanjutan kalau di jurnal itu apa? Verifikasi. Nah, supaya mendapat akurasi yang terjadi. Maka diverifikasi itu supaya akurat. Nah, lalu kemudian melakukan cek and recheck. Kita melakukan konfirmasi. Verifikasi, konfirmasi supaya terjadi akurasi. Sehingga pada saat pertama kali dapat informasi dari media sosial, menurut saya jurnalis mendapatkan sah-sah saja. Yeah. Bahwa hari ini banyak media melakukan itu dan hanya memutus. Iya. Cuma nyomot aja ya Pak. Terjadi ya, saya kira. Yang mari kita lihat sama-sama, mari kita simak sama-sama apakah ini sudah mencerminkan jurnalis yang berkualitas. Karena hanya dari satu sisi ya, untuk besar. Nah, sah saja menurut saya. Saya pribadi ya berpandangan bahwa jurnalis mencari informasi awal dari media sosial milik sebuah perusahaan itu sah. Nah, yang kedua juga PR punya kepentingan untuk informasi tentang perusahaan atau organisasi itu terekspos cepat. Dari mana? Ya cuma media. Nah, maka ada istilah di dalam dunia PR itu ada istilah misalnya penggunaan status media itu menggunakan pendekatan paid on, share dan on media. Nah, ini posisinya pada on dan share media. Dia punya media, dia punya media sosial. Gimana dia bisa share ini cepat kepada publik masuk, nanti bisa di-capture oleh jurnalis ya, itu bisa. Nah, yang penting menurut saya adalah di dalam konteks ini media, jurnalis dan PR itu memahami bahwa ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ada di dalam etalase digital ada satu keniscayaan dan di situ sebenarnya menjadi meeting point baru bagi PR dan media tanpa harus memperlihatkan wujudnya karena sifatnya digital. Iya. Mengurangi cost dan segala macam. Nah, hanya saja saya mengingatkan bahwa itu butuh verifikasi. Iya, betul. Ada alangkah lebih baik kemudian bila jurnalis kemudian menelepon atau mengirim email atau kepada si yang bersangkutan bahwa apakah informasi di kanal digital itu boleh dikutip satu, apakah boleh dikembangkan dengan wawancara lanjutan dengan bosnya, pimpinannya atau dengan sebagainya. Indah. Artinya digital itu, etalase digital itu memberikan keindahan-keindahan baru bagi kerja jurnalis. Oh ya, sebenarnya semakin dinamis. Nah, dinamika ini harus sama-sama disadari, karena ini sebuah keniscayaan zaman yang tidak bisa diputar ke belakang kembali. Iya. Jadi memang nggak ya ingat nih, jadi Sahabat TV yang berprofesi sebagai jurnalis, kalau misalnya nemu di media sosial ya Pak ya, di Twitter atau Instagram atau yang lain, media sosial resminya sebuah institusi gitu ya Pak ya, mereka mengeluarkan sebuah pernyataan di situ, jangan langsung mentah-mentah dikutip. Mungkin awal oke, tapi habis itu mungkin dikonfirmasi jadi bahan jadi dasarnya gitu ya Pak ya, buat bahan tulisan lanjutannya, buat pemberitaan lanjutannya, seperti itu ya Pak ya. Dan itu sebenarnya sebenarnya keindahan jurnalis. Betul. Jurnalisme itu indah karena ada pengayaan. Tidak cuma comot-comot ya. Betul, tidak satu sisi. Ada pengorbanan. Ada pengayaan dalam arti konteks penajaman pernyataan, data dimunculkan, kalau ada bentuk-bentuk tabel atau misalnya ada pengayaan dalam konteks teoritisnya misalnya. Kan bisa diambil dari buku-buku, jurnal, laporan-laporan yang selama ini ada dan diterbitkan lembaga-lembaga yang kredibel. Kan terjadi keindahan-keindahan jurnal. Ini sebenarnya saya merasa bahwa sebenarnya ini kerinduan di dalam dunia jurnalisme masa kini yang kontemporer dengan digitalisasi ini sebenarnya harus banyak disemai supaya lebih banyak muncul. Tidak hanya sekedar jurnalisme kelak para percobaan
pers itu mengatakan sebagai cuma kutipan. Iya, hanya Kutipan sana ditulis, iya, kutipan sana tulis. Ya. Jadi menjahit kutipan. Iya, jadi kayak jahit aja ya kan, cuma dirangkum, disatukan gitu ya. Iya, betul di assemble, iya betul. Dan itu kalau memang mau kerjanya seperti itu terus ya jadi jurnalis jadi nggak terlalu berguna, karena hanya cuma ngambil aja ya Pak. Publik sendiri kan langsung sebenarnya bisa baca langsung ya Pak. Maksudnya kalau mereka menambah dengan pengayaan seperti Pak Asmono bilang tadi, informasinya akan lebih kaya, lebih menyeluruh gitu ya Pak ya. Sebenarnya kan apa sih sebenarnya tugas pers itu? Tugas pers itu kan sebenarnya memberikan satu insight, seperangkat informasi ya dalam bentuk news yang lengkap, yang itu akan arahnya targetnya akan membuat publik itu kemudian punya amunisi untuk memutuskan sebuah pilihan atau membuat persepsi. Bayangkan ketika sepotong-sepotong. Jam pertama muncul dari Facebook ini, jam kedua Twitter itu. Nah, telinga kita atau mata kita kan terbiasa untuk menerima yang paling dulu itu yang paling percaya. Iya. Karena biasanya yang pertama itu efeknya besar. Ya. Cuma yang jawab pertama lomba-lomba itu. Tapi satu sudut pandang. Nah, pers membangun sudut pandang yang berbeda. Sehingga ketika hadir di depan mata atau di telinga ataupun di hadapan dari publik, itu bisa menjadi sumbangan objektif terhadap suatu peristiwa yang mereka menilai. Nah, pada akhirnya kemudian publik itu punya kesempatan untuk memikirkan lebih dalam. Ya. Wah, ternyata di media ada begini. Oh, di media begini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua informasi yang ada di media sosial itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak memiliki kedalaman. Tidak. Konteksnya bukan. Tapi konteksnya adalah bahwa dimanapun platformnya, apa platformnya sebenarnya yang dibutuhkan publik itu adalah tadi sebuah paket informasi yang tentang sebuah isu yang betul-betul bisa mencerahkan dan membuat publik itu tidak galau mengambil pilihan-pilihan di dalam hidup. Saya suka mengatakan begini, media itu bisa menjadi guidance of life, of society. Jadi society itu, masyarakat itu menjadikan media sebagai panduan dalam agendanya sosial. Misalnya sekarang ada agenda politik ya. Di luar urusan soal pencapresan Ganjar, Prabowo sama Anies ini, ada apa di balik itu bisa membuat itu menarik. Nah, apa gagasan-gagasannya, apa rencana-rencana, apa inspirasi yang bisa diambil dari tiga tokoh ini untuk konteks kebangsaan kita, untuk konteks mencegah terjadi disintegrasi sosial, tapi justru untuk mengembangkan harmoni sosial. Jangan sampai ada segregasi, tapi justru harmoni sosial. Itu tidak banyak keluar. Karena apa? Karena memang ini ada pacu kuda kecepatan informasi, dan rasanya mungkin banyak media masih melihat bahwa nilai seksinya sebuah kuda pacu dari tiga tokoh ini adalah soal isu menyangkut mereka masing-masing, sosok mereka, popularitas kita terutama dari lembaga survei dan segala macam. Tapi sebenarnya mendalami pemikiran mereka kan belum. Sebagian sudah, tapi menurut saya belum. Laporan publik kan sebenarnya itu hal itu. Sebagian publik saya tidak tahu apakah sebanyak apa, tapi sebagian publik kita termasuk saya pribadi mengasumsikan saya butuh sebenarnya apa di balik Pak Prabowo tentang ini bisa apa hal yang sama juga Mas Anies sama Mas Ganjar misalnya. Nah ini kan media tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok. Sebenarnya kan keberagaman segmen publik ini kan itu disuguhi dari informasi yang sifatnya beragam. Kecuali
media spesifik. Bahkan sebenarnya media spesifik itu juga butuh sudut pandang yang beragam. Iya. Contoh misalnya media saya ini kan hanya mengulas isu tentang public relation. Nah pandangan tentang PR itu juga beragam. Iya. Alirannya mazhabnya juga tidak hanya satu. Iya. Kalau satu kita bicara gloomy aja atau satu bicara soal mazhabnya Ivy Lee misalnya atau apa, nah, nanti kita dikira hanya bukan satu mazhab itu. Nah, padahal enggak. Nah, bagaimana mencari relevansi mazhab itu terhadap situasi kekinian yang mana bisa diselesaikan dengan pandangan itu. Jadi isu kebangsaan itu apa hari ini, lalu siapa, pemikiran macam apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan isu kebangsaan ini. Nah, saya kira media punya tugas besar dan disitulah sebenarnya menariknya. Kalau misalnya saya PR di dalam dunia politik hari ini, misalnya PR yang sampai ya, ini saya juga masukkan dengan relasi dengan media. Why not? Ya karena kesempatan kita mengekspos sang capres dengan segenap hal yang dimiliki itu untuk lebih banyak diketahui ketimbang soal polling besok dia bulan depan ranking 1 turun lagi ranking 2 berikutnya. Ini kan kita terjebak pada diskursus yang ngetop-ngetopan gitu. Iya, diskusinya nggak berkembang lagi soal itu. Iya benar. Oke nih Pak, kita balik lagi ke tentang PR nih Pak. Untuk media sosial dan komunikasi digital itu gimana sih Pak cara PR dan untuk memanfaatkan media sosial itu dan juga kayak alat komunikasi digital ya dalam mengelola citra perusahaan Pak? Apakah memang mengelolanya misalnya bikin konten-konten di akun media sosial mereka atau gimana Pak? Ya. Sebenarnya media sosial ini kan dia boleh dibilang sebagai kanal saja. Dia adalah salah satu kanal atau platform yang dipakai untuk mengamplifikasi pesan-pesan sebuah organisasi atau perusahaan oleh sang pihak. Iya. Nah, saya melihat bahwa media sosial ini bisa ditingkatkan derajat pemanfaatannya selain sebagai kanal saja. Ya ini sebagai sebagai media, tanda kutip sebagai media milik si organisasi atau perusahaan itu. Nah, sepanjang konsepnya itu menggunakan strategi yang saya bilang besok tadi. Oke. Nah, jadi memang kekuatan media sosial itu kan ada kecepatan ya. Nah, sekarang isunya adalah bagaimana membuat konten yang cepat tapi bagus. Nah, kanal yang bisa mengamplifikasi itu adalah media sosial pasti. Nah, maka sekarang tuntutan bagi setiap pelajar adalah gimana caranya dia bisa membuat kemasan konten itu yang bagus tapi cepat dan itu adaptif pada platform. Karena setiap media sosial, kalau media sosial itu punya umatnya masing-masing. Twitter punya umatnya, iya benar. Ya, TikTok apalagi, ya, Facebook tahu sendiri. Iya. Kita masih main Facebook bro? Jarang Pak. Ketahuan lah, kan? Kita generasinya. Kan udah Gen X juga kan. Kalau saya jelas Gen X lah, nggak usah. Saya milenial awal Pak. Ya. Atau milenial akhir malah. Awal benar. Awal Pak. Jadi masing-masing kan harus dipahami oleh setiap pihak supaya nanti pesan yang dibawa lebih efektif. Nah, saya juga mengatakan bahwa ada satu kata yang sangat senang sekali saya sampaikan di mana, bahwa pesan komunikasi itu harus relevan. Kepada siapa? Satu, kepada target audience pasti, yang kedua adalah relevan terhadap platform yang digunakan. Maka bayangkan misalnya ada sebuah lembaga pers yang menerima siaran pers yang sama dari satu perusahaan yang kemudian dikomunikasikan pada begitu banyak media, ya karena media itu punya segmentasi beda-beda. Ada media ekonomi, media berita, media daerah, media majalah investigasi, semua itu PR itu mengirim suatu siaran pers yang sama pada semua media itu, baik kan relevansinya di mana? Iya Pak. Nah, ketika shifting ke media digital, media sosial, itu sudah dilihat sama ada orang yang PR yang misalnya bikin konten di untuk Instagram sama dengan untuk di LinkedIn, sama juga dipakai untuk TikTok, sama dipakai untuk ke Facebook segala macam. Bisanya plug pesannya captionnya sama, kan nggak relevan. Nah, ketika
ketika sudah ada pemahaman dan kemudian bisa berkembang, relevansi itu akan mendukung upaya pencapaian reputasi. Saya lebih senang menggunakan kata reputasi. Jadi pengusaha begini, reputasi itu adalah rekam jejak yang dikomunikasi atau kinerja yang dikomunikasi. Kalau citra itu adalah rekaman sesaat yang dikomunikasikan. Jadi misalnya gini, ya, wah kita dapat award gitu, itu image, itu image. Tetapi itu menjadi reputasi ketika kemudian dinarasikan bahwa itu adalah bagian dari perjalanan panjang kami bekerja. Tapi pada saat acara berlangsung gold winner itu tidak. Tetapi kemudian akan menjadi lebih berbuat lagi ketika diolah menjadi sebuah news, itu ada perjalanan panjang. Buah pekerjaan kami gitu ya. Ya, buah pekerjaan yang kemudian dikomunikasikan. Karena komunikasi itu kebetulan dapat award, maka menjadi double. Ya kan, reputasi dapat, citra pun jadi dapat. Nah tidak dibalik, maka orang dapat citra yang bagus, kemudian dapat reputasi yang bagus. Atau perusahaan meminta dapat reputasi yang bagus, citra udah dalam. Jadi si citra ini sebenarnya dia adalah bagian dari reputasi. Nah orang suka balik-balik. Payungnya itu reputasi ya? Iya. Nah, jadi kembali pada soal efektivitas media sosial atau media digital, menurut saya itu bukan hanya sekedar messenger, kanal saya, tapi itu adalah sebuah lebih dari sekedar messenger, itu adalah sebuah sebuah platform yang bisa digunakan untuk mempertaruhkan sebenarnya reputasi dari sebuah organisasi. Nah, di mata umat bersangkutan. Karena dalam banyak riset saya baca bahwa umat di Facebook tadi beda dengan di Twitter ya. Instagram. Nah, sementara padahal kalau kita bicara minimal spesifik ke alpha game ini kan semua kan arahnya ke sana. Iya. Maka di generasi alpha itu maksudnya udah beda. Betul. Line to D misalnya dipakai. Nah kita ke bahasa. Iya. Karena anak-anak sama sekarang usia belasan tahun nggak pakai. Iya. Nggak pakai WhatsApp. Udah ini Pak, WhatsApp itu buat orang tua katanya. Iya. Padahal umur 39 udah tua katanya. Ya oke. Belum 40 tahun udah tua karena pakai WhatsApp. Iya. Padahal umurnya belum tua amat. Nah, jadi ini pertanyaan yang menarik karena sebenarnya di mana letak kontribusi media sosial bagi pengembangan reputasi perusahaan. Menurut saya kalau misalnya mereka menggunakan strategi yang tepat dalam relevan, itu media sosial dan media digital secara umum, karena itu lebih sehat dan lebih dan sama, itu adalah salah satu hidup yang powerful. As long as tadi kemasan komunikasinya itu relevan dengan target audiens. Ada perusahaan ataupun organisasi yang tidak mau main pada kanal bisa berkembang. Nggak main Twitter. Saya harus buka aja. Atau saya nggak main Twitter, saya Instagram aja. Nggak apa-apa. Once ketika perusahaan atau organisasi itu sudah masuk ke media sosial, saya selalu memberikan nasihat begitu kepada teman-teman. Anda harus siap terhadap gelombang kritik, feedbacknya itu dari masa publik gitu ya. Karena begitu Anda sudah masuk media sosial, Anda nggak bisa reaktif. Iya. Sebab gimana pun jeleknya keras yang dengan publik melalui media sosial, netizen pribadi juga ada dibuat karena bot. Iya, benar. Ya sudah terima dengan apa ada. Kalau kan beragam strategi komunikasi umpan baliknya lebih berubah. Nah, pelajaran pentingnya adalah penggunaan media sosial dan kanal digital itu butuh ilmu. PR harus adaptif pada harus lebih kompeten dan lebih arif. Harus lebih arif karena sebenarnya yang feedback yang negatif sering banyak muncul di media digital bukan media konvensional. Iya betul Pak. Kalau di surat pembaca koran itu kan lama. Edit dulu lagi. Ya kan lama gitu kan. Atau atau misalnya di komentar ke televisi kan lama dibaca. Iya. Bener, antri gitu. Medsos nggak ada newsroom. Iya langsung dan itu komunikasinya langsung. Dalam arti misalnya antara saya jarang melihat ada korporasi yang mau moderasi. Bagus sebenarnya perlu ya moderasi itu.
kan bisa diblok sebenarnya komen-komentar itu. Bisa di limit Pak. Kalau Iya. di Instagram tuh Iya. ada limit. Tetapi kalau itu tercium oleh netizen, Serang lagi. nggak selesai kan? Iya. Wah, perusahaan X ini nggak mau terbuka pada publik, padahal saya konsumen yang mengeluhkan lain-lain saja diblok, ya kan? Iya, Oh, benar. nanti dia kemudian otoriter, semacam-macam. Nah, itu siap. Mas pemerintah siap, please do that. Anda nggak siap, hold. Supaya apa? Ya disiapkan. Menyiapkan tidak hanya menyiapkan perangkat pengetahuan dan skillnya, tapi adalah bagaimana menata emosi. Iya. Ini menyangkut wisdom, bahwa maka seorang pihak itu juga harus memiliki kekuatan dalam kebajikan. Selain bijak dalam mengambil keputusan, dia juga harus bijak dalam mengambil kebajikan ada wisdom dia harus dia pelajari supaya tidak ada situasi yang buruk, dia tidak panik dan kemudian lalu justru menjadikan dirinya sebagai seolah victim. Nah, padahal di media sosial itu semakin terjadi drama, semakin ramai. Digosok terus, Iya, ramai Pak. selesai ya. Tapi media sosial itu adem kalau situasinya ya ini dingin. Iya. Iya. Kan begitu sudah digosok sedikit ya. Iya. Ya maka alam drama kita di antara ini ekosistem media sosial ini ya, mengandung berkah sekaligus juga bisa musibah kalau nggak dikelola. Iya, makanya juga kita pernah temui juga ya Pak beberapa kali kayak krisis perusahaan itu gara-gara media sosial ya Pak ya. Ada beberapa kasus yang seperti itu dan jadi apa? Jadi bola salju, jadi membesar gara-gara mereka kayak kesalahan berkomunikasi di media sosialnya gitu ya Pak ya. Dan itu kan memang kayak tadi Pak bilang jadi mengganggu reputasi perusahaan gitu ya Pak ya. Persis. Ini bahaya sekali Pak, banyak bijaklah dalam menyikapi, tapi juga menciptakan kebajikan dalam arti kontennya itu sebenarnya juga mengisikan sistem yang bisa menarik netizen untuk memberikan dukungan. Nah itu PR banget sih. Jadi memang harus belajar sambil melakukan gitu ya, learning by doing gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi pelan-pelan karena memang nggak ada guidance booknya ya Pak. Maksudnya harus berdasarkan pengalaman sendiri karena beda-beda ya Pak treatmentnya ya Pak ya. Oke, nah ini kalau untuk mengatasi konflik kepentingan ya Pak, konflik of interest antara PR dan jurnalis dalam menyajikan informasi ke publik itu seperti apa sih Pak? Ya ini isu yang terus ongoing ya Pak. Tadi saya di buku kan bilang soal mutual respect ya. Iya. Mutual respect understanding. Konflik itu biasanya kemudian terakumulasinya pada sengketa pemberitaan. Banyak PR yang merasa bahwa pemberitaan yang berakhir dengan konflik itu terjadi karena tidak ada keputusan. Ya, terus saya tadi kami ditelepon oleh salah satu kawan PR juga yang konsultasi. Kan saya berpikir, ini saya di kami bersama kita menghubungi. Nah kami nggak dihubungi. Dan saya baca memang tidak dihubungi untuk informasi itu. Nah biasanya kasus seperti ini itu kemudian menjadi sengketa pemberitaan. Ya. Nah sebenarnya yang penting harus dilakukan adalah bahwa ada upaya untuk menegakkan kode etik bagi demokrasi jurnalis. Apakah tidak cukup kode etik itu untuk menjadi instrumen bagi jurnalis atau media untuk mengkreasi sebuah pemberitaan? Sebenarnya cukup. Atau kode etik sudah dari rancangan bagi jurnalis misalnya. Sabda itu mengatakan masih relevan. Karena misalnya hal yang fundamental itu rasanya ada semua di dalam praksis jurnalisme. Atau nggak boleh bohong, ya kan, nggak boleh fitnah dan segala macam. Harus duduk pada akurasi. Nah, ini potensi-potensi yang kemudian
menjadi konflik pada akhirnya. Nah, maka salah satu saran saya kepada teman-teman PR adalah kalau Anda punya budget, gunakanlah untuk ikut mengedukasi teman-teman jurnalis di wilayah kerja Anda, misalnya di daerah atau di ekosistem yang Anda kerja. Karena sebenarnya itu menjadi bagian dari proses media design yang sebenarnya lebih substantif misalnya. Press release itu penting sekali. Siaran pers penting, jumpa pers penting, media itu penting. Tapi itu juga hal yang menarik sekali. Pertanyaan saya misalnya kalau budget Anda selama setahun yang habis untuk siaran pers dan respons, tapi Anda lupa untuk ikut mengedukasi jurnalis, nah itu tertentu. Contoh misalnya isu tentang hilirisasi, misalnya nikel, misalnya berapa banyak sih wartawan yang paham soal itu. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu tambang nikel layak dan sangat perlu untuk mengedukasi jurnalis. Sekali itu adalah bentuk respect pada jurnalis bahwa telah bekerja, jurnalis juga mendapat respect bahwa oh iya, karena sebagai jurnalis kan dia umumnya teman-teman jurnalisnya memahami isu itu di permukaan saja. Karena jurnalis bukan spesialis, bukan dokter, iya kan? Bukan engineer. Iya, dan kadang-kadang backgroundnya nggak nyambung kan Pak, harus meliput tentang tadi pertambangan, dia tuh nggak olahraga. Iya, gitu. Dia nggak punya background. Enggak, kesempatan untuk dia mengikuti pendidikan itu kan belum banyak. Iya. Kalau perusahaannya memberi kesempatan tentu bagus, tapi kan belum semua begitu. Asosiasi jurnalis juga mungkin ada, tapi belum banyak. Mungkin dia belum dapat gilirannya, karena ada si jurnalis tapi itu penting. Jadi ini akan juga mengurangi potensi dari konflik. Iya. Ya, karena konflik antara PR dan jurnalis itu rata-rata umumnya adalah pada soal dispute pemberitaan. Nah, mitigasinya adalah, maka ini dari isu manajemennya kan, si PR ini ya, isu manajemen dia adalah bahwa gimana caranya jurnalis tidak salah memberitakan tentang ekosistem industri saya, atau isu tentang perusahaan saya, dan lebih dalam lagi isu tentang perusahaan saya, atau isu tentang bos saya. Masuk diedukasi jadinya ya Pak ya. Peran edukasi itu juga muncul dari PR, bukan hanya media yang punya peran mengedukasi. Kan media juga jelas, Undang-Undang 41 juga tentang pers, pasal 3 itu bahwa media pers adalah di-inform, di-educate, dan seterusnya. Ya, maksudnya perusahaan dalam ini tentang PR, rasanya boleh dong untuk mereka juga itu mengedukasi jurnalis. Toh win-win kok. Iya. Dan juga sekalian tadi yang Pak Asmono sebut, sekaligus juga media relation juga ya Pak ya? Persis. Ya. Itu adalah bagian dari proses media relation yang sebenarnya lebih mengakar maksudnya. Dan bayangkan kalau dia itu makin kompeten meluruskan isu tersebut, kalau lebih dalam. Iya, betul Pak. Ceritanya tidak hanya sekedar peresmian atau ekspor ini. Nggak cuma kulit-kulitnya aja. Iya. Nah, gitu. Oke, nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, mudah-mudahan belum capek. Ini tadi Pak Asmono sempat ngomongin tentang ya jurnalis harus tahu kode etik jurnalistik gitu ya. Pak PR kan juga punya kode etik tersendiri ya Pak ya. Nah itu gimana sih Pak pandangan Pak Asmono sebagai praktisi keduanya tentang batasan etika yang berlaku buat seorang PR dalam menjalin hubungan dengan jurnalis Pak? Ya, saya senang dengan istilah PESO itu, Pasar Management itu. Salah satu challenge yang bisa digunakan untuk mencapai adalah bahwa media PR itu ketangguhan soal PR itu dibuktikan dengan ketika dia bisa menerjemahkan dan berhasil mengeksekusi fungsi P-nya dan fungsi N banyak. Berita itu tidak boleh berbahaya. Kalau tidak boleh berbahaya, selayaknya sehingga tidak boleh berbahaya. Kalau berbahaya itu bukan berita. Itu adalah editorial. Memperjuangkan sebuah informasi tentang perusahaan dia, tentang bos mereka, bos dia, tentang ekosistem industrinya dia, tentang media itu. Itu adalah effort yang besar. Nah, di saat menjalankan effortnya itu, disitulah etika kemudian hadir.
membatirikan batas-batas demarkasi sangat jelas. Tidak boleh menyogok, memberikan amplop pada wartawan, dilakukan dengan sangat etikal. Etikal itu ya tadi dilatih oleh respect satu dan lain, punya kesamaan pandangan yang sama, duduk satu meja yang sama seperti ini, tidak boleh ada yang sama. Kata di media sosial saya bahwa PR dan media itu ada proses yang sama-sama setimpal. Tidak boleh satu lebih tinggi dari yang lain, mensubordinasi yang lain. Ya sama prosesnya seimbang. Nah, ketika ini dipahami maka tindakan-tindakan non etikal itu bisa dieliminir. Tapi kalau kemudian ada muncul, ada pandangan yang wah salah satu polisi tinggi statusnya kasarnya, maka itu potensi terjadinya tindakan non etikal akan muncul. Karena atas nama kuasa dan ordinat tadi maka mengatasi ordinatnya. Dan itu tidak boleh. Nah maka dia harus memiliki pemahaman itu. Saya sama ini sama rendah, itu sama tinggi. Nah maka saya tidak boleh menyetir. Nah, saya tidak boleh memaksa, saya tidak boleh menuntut, dan saya tidak boleh kemudian untuk mengkamuflase sebuah informasi yang sesungguhnya itu adalah informasi yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Clear dan clean bahwa yang berbahaya itu juga ada urusan ekonominya, berarti diusus sebagai editorial. Dan yang berbahaya adalah memang tugas jurnalistik, tugas jurnalis. Nah itu tegak lurus menurut saya, maka ada namanya hukum firewall tadi. Bahwa ada beberapa pendapat mengatakan gimana sih firewall yang hari ini itu masih tidak relevan. Ketika ada media sosial, ketika ada kanal-kanal yang lebih cepat bisa memberitakan sesuatu. Tapi menurut saya prinsip-prinsip jurnalisme dasar dan konvensional itu masih relevan hari ini. Karena kalau tidak, maka bayangkan ketika pertukaran informasi itu berjalan tanpa ada etika, maka yang terjadi adalah sebuah tragedi, akan jadi ironi komunikasi. Nah, kalau nggak ada etik yang mendasari itu, maka nomor satu kata Edwin, PR itu harus tell the truth, ya kan? Kemudian yang kedua adalah provide accurate fact, ya kan? Fakta yang akurat. Nah itu sebenarnya memakai PR untuk tidak berbohong, memakai PR untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang unethical. Nah jadi bagi saya masing-masing puasa karena sudah punya kode etik ya, maka ya mari bekerja dalam ranah itu supaya menghasilkan kemasan informasi yang tadi ya tentu berkualitas. Bagi media juga akan membanggakan karena mengolahnya dengan baik melalui audiovisual maupun teks. Bagi PR kemudian merasa bahwa kerja dia untuk memberikan asupan terhadap pemberitaan itu berhasil. Nah, disitulah menurut saya sebenarnya ada muncul pride yang bisa dirasakan bersama-sama. PR-nya bangga, dia menjalankan fungsi sebagai duta ambasador reputasi. Si jurnalis bangga bahwa tulisan dia itu tidak sekedar kutipan-kutipan itu. Ya tidak sekedar sebuah lip service. Oh iya. Tapi tentang sebuah perusahaan, tapi sebuah cerita keindahan jurnalisme tentang peristiwa yang tidak berperusahaan. Nah kalau itu terjadi maka saya kira bakal lagi nih. Nah tapi untuk masuk ke sana memang butuh perhatian juga luas, memberikan kesadaran literasi dan kemudian di sini dengan secara terus menerus. Jadi memang benar-benar harus kedua belah pihak itu harus memiliki kesadaran ya Pak ya, kesadaran dan kesamaan persepsi gitu ya Pak ya, buat supaya nih masing-masing bisa mendapatkan objektif masing-masing gitu ya Pak ya, jadi nggak tumpang tindih satu sama lain gitu ya Pak ya. Oke Pak Asmono, terima kasih banyak sudah mau jadi bintang tamu hari ini di Siniar Dewan Pers. Dan sahabat DP, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sampai ketemu lagi di Insiders X selanjutnya. Salam.